Bapak Ibu ya, banyak orang yang hari ini menganggap bahwa rata-rata di luar sana Bapak Ibu ya, mereka tidak bisa ada di fase 5 aspek ini. Yang pertama di spirituality, karena mereka tidak punya waktu untuk beribadah karena mereka berkaitan dengan uang ya. Yang kedua adalah aspek keluarga Bapak Ibu. Banyak orang yang mengatakan tujuan saya terbesar untuk hidup itu untuk keluarga saya. Saya pengen dekat dengan orang tua saya pengen dekat dengan anak istri saya pengen memberikan waktu yang berkualitas. Tapi realitanya Bapak Ibu, di luar sana kebanyakan orang, mungkin dari kita juga sama Bapak Ibu, apakah kita hari ini banyak menghabiskan waktu dengan keluarga atau mencari uang? Banyak meeting dengan bos, misalkan kalau hari ini ada karyawan misalkan, atau rekan-rekan ada di luar karyawan gitu ya, atau mereka sangat sedikit sekali punya waktu dengan keluarga. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu, aspek yang kedua ini itu sangat berkaitan lagi dengan uang Bapak Ibu ya. Mereka juga pengen sih dekat dengan keluarga, tapi ya gimana caranya gitu, saya punya kerjaan yang nggak bisa ditinggalin. Nah ini makanya dua aspek itu keluarga itu ya Bapak Ibu berkaitan lagi dengan uang. Yang ketiga adalah sehat Bapak Ibu. Ini kan ya kita sadari ya, apalagi di saat masa pandemi ini kita menyadari bahwa aset sehat itu yang paling utama Bapak Ibu ya. Aset sehat itu pokoknya mahal lah gitu ya. Nah kalau misalkan hari ini kita dikasih kesempatan untuk umur panjang, kan kita pengennya sehat terus Bapak Ibu. Tapi yang namanya sehat ini tentu kita harus pelihara, kita harus kelola gitu ya. Kita harus sayang terhadap diri kita. Dengan cara apa? Dengan tanda kita bersyukur adalah dengan kita merawat kesehatan kita. Dengan apa? Dengan olahraga, dengan makanan sehat. Nah tapi realitanya juga Bapak Ibu ini sangat berkaitan lagi dengan uang. Karena kenapa? Di luar sana mereka tidak mendapatkan 3 aspek ini, yang itu aspek sehat, karena mereka tidak punya waktu buat olahraga Bapak Ibu. Setiap Senin sampai Sabtu dia bekerja, mungkin hari Minggu, dan itu pun ya karena tahu sendiri ya, kalau hari Minggu itu kan orang semuanya berolahraga tapi dengan berkerumun. Karena kenapa? Karena ya mereka kebanyakan di Indonesia ini kan ada di peradilan umum Bapak Ibu ya, makanya banyak sekali orang yang olahraganya setiap seminggu sekali, atau di hari Minggu, atau di hari weekend, atau di tanggal merah. Nah kalau misalkan hari ini Bapak Ibu, saya dulu ya, ketika saya mengenal konsep bisnis ini, saya langsung berpikir kayaknya saya bisa sekali untuk berolahraga setiap hari kalau misalkan saya udah punya uang gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini sangat berkaitan juga dengan namanya uang ya, konsep ini. Karena nah, terus ya ini Bapak Ibu ya, yang keempat ini yang menurut amat sangat penting dalam menjalankan kehidupan, keberlangsungan hidup, yaitu aspek finansial Bapak Ibu ya. Karena finansial ini adalah ya, uang itu adalah alat tukar untuk keberlangsungan hidup Bapak Ibu ya. Jadi penting sama sekali ya. Kalau Anda lihat Bapak Ibu di berita-berita gitu ya, apalagi di masa pandemi, orang yang hari ini yang mohon maaf rusak masalah finansialnya gitu kan, mereka sangat frustasi sekali Bapak Ibu ya. Terus kejahatan gitu ya, kriminalitas itu biasanya terdorong juga dari keuangan finansial Bapak Ibu ya. Terus ini ada aspek yang terakhir, yaitu aspek yang paling tinggi, yaitu adalah aspek sosial. Ketika hari ini Anda punya finansial Bapak Ibu, aspek sosial ini udah pasti Anda dapatkan. Finansial Anda dapatkan, sosial Anda bisa membantu kontribusi untuk banyak orang. Anda bisa membantu banyak orang di luar sana, kontribusi untuk banyak orang gitu ya Bapak Ibu ya. Nah tentunya Bapak Ibu, untuk mendapatkan 5 aspek dalam kehidupan ini, karena tadi masalah 1.1 sampai poin kelimanya itu sangat berkaitan dengan uang. Artinya uangnya harus Anda dapatkan. Setelah Anda udah dapatkan uangnya, aspek 1, aspek 2, aspek 3, aspek 4, bahkan aspek 5 itu Anda mendapatkan secara otomatis. Makanya kunci penting untuk mendapatkan 5 aspek ini adalah dengan Anda memiliki mesin uang atau bangun aset Bapak Ibu. Ya, ini saya sedikit mereview lagi Bapak Ibu tentang tujuan kita. Ini harus jelas dulu, tujuan kita adalah bangun aset, menciptakan mesin uang ya. Nah ini ada kutipan yang sangat menarik Bapak Ibu dari kenapa ya? Oke, ada gangguan. Nah ini tadi saya bilang Bapak Ibu, tujuan kita adalah bangun aset ya. Nah banyak orang Bapak Ibu, dia udah tahu tujuan kita bangun aset tapi tidak melakukan
melakukan basic-basic, melakukan kebiasaan-kebiasaan, melakukan langkah-langkah, melakukan alat bantu untuk membangun aset. Karena tujuan mereka mungkin di awal pengen bangun aset, tapi pas mereka di lapangan, pas mereka menjalankan bisnis ini, mereka lupa tentang apa yang dia harus lakuin untuk membangun aset ini. Karena aset di bisnis ini kan sistem, Bapak Ibu ya, duplikasi ya. Nah, tentunya Bapak Ibu, kalau misalkan kitanya di awal salah kerja, ya otomatis hasil pun sangat berpengaruh Bapak Ibu ya. Jadi pertama adalah yang harus kita tanamkan di pikiran kita ya, yaitu gimana caranya kita itu bangun aset untuk merencanakan masa depan. Jadi jangan dibalik Bapak Ibu, kita bangun bisnis langsung merencanakan masa depan. Kita tidak memperhatikan hal-hal dasar, tidak memperkuat basic dasar. Akhirnya apa? Akhirnya bisnisnya Bapak Ibu naik turun, akhirnya bisnis tidak kuat, akhirnya timnya saling berganti. Maka dari itu yang kita harus fokusin adalah kita bangun bisnis, kita mulai dengan benar, terus untuk membangun aset. Nah, asetnya ketika asetnya udah jadi, baru kita bisa merencanakan masa depan. Jadi jangan sampai langsung ketika mulai langsung merencanakan masa depan. Jadi bangun asetnya dulu Bapak Ibu ya. Nah, ini kutipan yang sangat menarik yang tadi saya bilang Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu ya, ada kutipan yang dari Robert Kiyosaki. Beliau adalah pakar ekonomi dunia Bapak Ibu ya. Di bukunya Cash Flow Quadrant, beliau mengatakan kalau Anda ingin jadi orang yang ultra kaya gitu ya, Anda jangan mencari uang. Nah, kenapa jangan mencari uang? Nah, di buku tersebut dikatakan kalau Anda hanya sekedar mencari uang, uangnya Anda sudah dapatkan. Setelah Anda sudah dapatkan, Anda penuhi kebutuhan Anda penuhi kebutuhan untuk keberlangsungan hidup gitu ya. Nah, ketika uangnya itu habis, Anda harus mencari lagi. Dan akan terus siklusnya seperti itu. Nah, kalau misalkan pengen jadi ultra kaya, disarankan adalah ciptakan mesin uang, yaitu aset Bapak Ibu. Ya, jadi kita itu bangun aset, kita itu bangun bisnis jangka panjang. Ini pemahamannya Bapak Ibu. Jadi kita harus punya mesin uang, dan yang luar biasa sekali. Ya, dengan modal yang minim, terbatas, terus cara kerjanya simpel sekali. Kita bisa bangun aset di bisnis ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kutipan yang sangat menarik yang hari ini saya pegang untuk terus konsisten, untuk terus saya pegang untuk membangun bisnis ini Bapak Ibu ya. Terus ini selanjutnya, nah ini kan berbicara aset. Terus aset di bisnis itu apa? Nah, ini boleh Anda jawab ya gitu Bapak Ibu di dalam hati, atau mungkin kalau ada yang masih lagi nobar, Anda bisa diskusiin aset di bisnis itu apa. Banyak orang mengatakan aset di bisnis adalah orang manusia, orang yang bersistem, orang yang datang ke pertemuan, orang yang baca buku. Nah, menurut Anda kira-kira apa Bapak Ibu? Ya menurut saya itu semua benar, tapi kurang tepat ya. Yang lebih tepatnya adalah, nah ini saya ilustrasiin lagi Bapak Ibu ya. Yang lebih tepatnya adalah seperti inilah. Saya punya aset Bapak Ibu, asetnya kontrakan misalkan. Yang jelas ketika saya pengen punya aset kontrakan, itu harus ada bangunannya, harus ada fondasinya kuat, harus ada bangunannya. Setelah ada bangunannya, baru aset saya terbentuk, yaitu di kamar. Ketika saya pengen memperbesar aset saya gitu ya, saya harus memperbanyak kamar saya. Nah, kontrakan ini akan menjadi passive income ketika bangunannya udah jadi, kamarnya udah ada, dan ada orang yang ngisi, baru akan jadi passive income. Percuma kalau misalkan kontrakannya bagus, ya, fondasinya sangat kuat sekali, terbuat dari bahan-bahan yang mahal, terus kamarnya juga banyak, tapi nggak ada yang ngisi, itu nggak jadi passive income. Percuma Bapak Ibu. Jadi 3 komponen ini kalau kita ilustrasiin di aset kontrakan gitu ya, tiga-tiganya harus jalan, tiga-tiganya harus bersinambungan, harus berkaitan. Ada orang, ada bangunan, dan ada kamar untuk memperbesar passive income-nya gitu ya. Nah, terus kita kembali lagi ke bisnis ini. Aset di bisnis itu apa? Nah, aset di bisnis Anda ini adalah, lebih tepatnya adalah core producer atau CP Bapak Ibu ya. Mungkin Anda sudah tahu, mungkin Anda sebagian udah ngikutin materi yang sangat basic, mungkin antara di CPW, di Royal Weekend. Ini saya cuma mengingatkan lagi Bapak Ibu ya, bahwa aset di bisnis adalah CP Bapak Ibu. Nah, kenapa CP? Ya, yang pertama adalah ini komponen-komponen yang tadi seperti saya bilang di kontrakan. Ada orang yang ngisi, yaitu selling gitu ya. Anda harus mampu
setiap bulan melakukan penjualan atau user dari pelanggan-pelanggan Anda itu minimal 3.000 PP Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai ada bilang jangan sampai CP banci. CP banci itu CP yang hanya memenuhi cuma 650 PP gitu ya. Tapi CP sejati itu adalah CP yang ada omset NPP sekitar 3.000 PP. Ini bisa didapat dari mana? Dari user atau dari pelanggan Anda. Makanya Anda yang hari ini mulai gitu ya Bapak Ibu, Anda harus penuhi poin-poin di 7 kebiasaan. Itu Anda harus mengkonsumsi produk dan Anda ceritain produknya ke teman terdekat Anda. Dari sana ada orang yang mencoba, akhirnya Anda langsung masukin name list daftar pelanggan Anda gitu ya. Nah setelah ini terduplikasi maka otomatis kalau di kontrakan tadi ada yang mengisi ya. Terus kembali lagi ke networking Bapak Ibu, kenapa di CP ini ada networking? Udah jelas Anda harus melakukan presentasi. Kalau CP sejati itu adalah dia yang harus memenuhi presentasi selama 8 kali per bulan Bapak Ibu. Nah kalau misalkan hanya sekedar kita punya user, kita punya pelanggan, ya kita nggak akan bisa memperbesar bisnis kita. Seperti tadi kontrakannya dari 3. Kalau misalkan saya pengen punya passive income lagi, kalau misalkan kontrakan cuma 3, itu nggak bisa nambah lagi passive income, itu nggak bisa nambah lagi omsetnya. Sama di bisnis ini pun Bapak Ibu. Kalau hari ini kita cuma user doang gitu kan, cuma punya dapat dari pelanggan saja, cuma jualan produk saja, ya kita nggak akan bisa besar bisnis ini. Karena untuk memperbesar bisnis ini adanya di networking Bapak Ibu. Ya, yang ketiga adalah poin dari core producer ini adalah learning Bapak Ibu. Jadi tidak hanya Anda mampu melakukan penjualan 3.000 PP, terus tidak hanya networking, tapi Anda harus punya skill Bapak Ibu, skill untuk mengembangkan networking ini Bapak Ibu ya. Di sana udah jelas bahwa core producer ini harus menguasai dan memahami starter pack secara konsisten. Nah, starter pack ini bukan hanya sekedar dipahami, tapi dipraktekkan Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah mendengarkan netpi Bapak Ibu ya, mendengarkan netpi audio edukasi dari One Vision Bapak Ibu. Dan itu kalau wajib, kalau Anda pengen berkembang bisnisnya Bapak Ibu, pengen cepat bisnisnya, ya solusinya adalah kita harus benar-benar punya semangat energi setiap hari. Nah, semangat energi setiap hari ini kita akan dapatkan dari edukasi dari One Vision, terutamanya dari netpi. Ya, Bapak Ibu terus baca buku positif. Nah, kesimpulannya adalah core producer, aset core producer yang bertumbuh adalah orang yang melakukan networking 8 kali per bulan, terus melakukan penjualan, terus melakukan pembelajaran berupa learning, yaitu menguasai starter pack dan menggunakan net bisa continue, konsisten Bapak Ibu ya. Nah, artinya kalau kita tadi ditarik kesimpulan ke yang saya ilustrasikan ke kontrakan, aset kontrakan itu ya. Jadi ada kamar, ada bangunan, dan orang yang ngisi. Di bis ini ada orang yang melakukan omset 3.000 PP, terus presentasi 8 kali, terus memahami basic skill berupa pembelajaran dari One Vision, starter pick, dan netpi. Ya, sama dengan semuanya berjalan, ininya berjalan, baru akan menjadikan kita passive income Bapak Ibu. Ya itu sederhananya ya. Nah, terus Bapak Ibu ada yang bilang, oh bisnis ini susah, saya udah jalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun, tapi gak ada hasil. Nah, menurut Anda kira-kira siapa yang salah Bapak Ibu ya? Nah, biasanya Bapak Ibu, kalau misalnya tadi saya bilang, untuk CP aja, itu kan CP yang bertumbuh adalah CP yang melakukan networking itu, melakukan presentasi selama 8 kali per bulan, terus mampu melakukan penjualan atau mempunyai omset NPP 3.000 PP per bulan, terus melakukan 7 kebiasaan. Dan saya lihat Bapak Ibu, dan saya alami 7 kebiasaan ini sangat sederhana. Makanya mungkin Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang mengatakan bisnis ini susah, ya karena mereka tidak selayaknya membangun bisnis ini dengan benar. Mereka tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan untuk membangun aset. Nah, makanya mereka ada yang bilang bahwa bisnis susah. Tapi kalau misalnya kita tarik lagi benang merahnya gitu ya ke konsep bisnis ini, ternyata tidak ada yang susah Bapak Ibu. Dan kalau saya balik, susahnya dibanding apa kira-kira? Memang ada bisnis yang mudah. Kalaupun kerja Bapak Ibu, apakah kerja itu gampang, mudah? Ya, bahkan 2 hari berturut-turut kalau misalnya Anda lihat di media Bapak Ibu, banyak orang yang demo ya untuk demo untuk menaikkan upah Bapak Ibu ya, UMR, UMK.
mereka sampai berdemo Bapak Ibu untuk mendapatkan gaji dengan kenaikan 112.000. Mereka perlu bersuara, perlu demo turun ke jalan Bapak Ibu. Kerja pun untuk mendapatkan profit gitu ya, naikin omset itu dengan cara seperti itu Bapak Ibu. Kenaikannya per tahun itu sangat kecil sekali. Tapi luar biasanya kalau kita di bisnis ini Bapak Ibu, semakin kita kerja keras, insya Allah hasil itu akan nyata, akan kelihatan Bapak Ibu. Asalkan Anda memulai bisnisnya dengan komitmen, dengan belajar penuh Bapak Ibu. Ya, semakin kalau di luar sana semakin ada kerja, ya ada batasan, Anda hasilnya segitu. Kalau di bisnis sangat berbeda jauh sekali Bapak Ibu. Ya. Nah, terus apa ada bisnis yang mudah Bapak Ibu? Bisnis di luar sana itu sangat mengerikan. Apalagi di masa pandemi gitu ya, Bapak Ibu, banyak orang yang bisnis kuliner dan tertutup dan lain. Karena kenapa? Karena lihat kondisi seperti orang batas geraknya dibatasi gitu ya. Nah, di bisnis ini kira-kira apa? Dengan konsep bangun aset dengan modal 99.000, menurut saya ini modalnya sangat kecil. Makanya kita harus punya pemahaman bahwa bisnis ini tidak seseram yang Anda bayangkan gitu. Kalau Anda hari ini yang memulai. Karena kenapa? Kalau Anda lihat keluar, ya tidak ada yang gampang di bisnis-bisnis lain. Ya, justru bisnis ini caranya sederhana, ada mentornya, terus disiapkan edukasinya supaya Anda bisa maju bertumbuh gitu ya, Bapak Ibu. Nah, lalu kenapa kalau misalkan bisnis ini mudah, terus resikonya sangat kecil, banyak orang gagal menjalankan bisnisnya. Nah, kira-kira apa, Bapak Ibu? Nah, menurut saya ini Bapak Ibu yang saya temui di lapangan ya. Karena udah jelas yang join di bisnis ini itu lebih banyak karena banyak. Yang pertama dari modalnya Bapak Ibu. Semua orang dengan 99.000 mereka pasti tertarik. Banyak yang join. Nah, tapi berbeda. Ada gak ceritanya ada orang yang pengusaha SPBU banyak yang gagal? Kayaknya sedikit sekali. Karena apa? Karena orang yang bisnis seperti SPBU ya semua orang tidak berani ke sana Bapak Ibu karena modalnya besar. Bisnis kopi shop misalkan itu modalnya kan besar. Tidak semua orang bisa ke sana. Tapi gimana dengan bisnis ini? Bisnis ini dengan modal 99 ya wajar Bapak Ibu yang join tuh banyak. Karena banyak dan sebagian besar itu Bapak Ibu orang yang join itu komitmennya rendah, asal-asalan karena melihat, ini modalnya kecil, cuman asal-asalan. Nah, terus tanpa pelatihan yang memadai juga Bapak Ibu ya. Nah, makanya Anda bersyukur hari ini Bapak Ibu ya. Mungkin Anda di Bawelin, saya juga tahu di Bawelin mungkin para aparatur aktif Anda untuk setiap bulan mengikuti pelatihan dari One Vision. Bapak Ibu ya, meskipun dari pandemi One Vision sangat mendukung Anda sekali, mendukung kita semua untuk bisa mengembangkan bisnis ini Bapak Ibu ya. Kita lanjut ya. Ini ada fakta multilevel marketing sepanjang masa Bapak Ibu, bahwa di luar sana itu ada 20 orang yang positif ya. Selebihnya adalah 80 orang negatif. Tapi sebentar Bapak Ibu, Anda jangan kaget ya. 80% ini adalah orang yang tidak tahu dalamannya bisnisnya. Ada istilahnya iceberg Bapak Ibu. Dia tidak tahu informasinya lebih jelasnya. Nah, ini untuk lebih jelasnya ini saya kasih gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Mereka hanya cuma ngelihat ininya doang. Bisnisnya ilegal, susah, terus itu money game, menguntungkan yang di atas itu banyak orang yang gagal. Bisnisnya jualan gitu ya. Dijauhin teman, kayak menakutkan Bapak Ibu. Padahal kalau misalkan mereka ngelihat gitu ya, secara lebih dalam gitu ya bisnisnya, lebih detail informasinya, ya ini Bapak Ibu, bahwa sebenarnya bisnis kita itu bisa membantu banyak orang mengembangkan diri, bukannya sekedar money, bukannya sekedar uang Bapak Ibu. Terus tidak ada diskriminasi dan potensinya eksponensial freedom Bapak Ibu ya, passive income, modalnya kecil, resikonya juga sangat kecil, income-nya tanpa batas, dapat diwariskan dan tidak perlu bakat Bapak Ibu, apapun latar belakang Anda. Kalau misalkan hari ini Anda pengen serius, ya kalau Anda punya komitmen yang tinggi, insya Allah Bapak Ibu, Anda akan cepatnya berhasil melalui bisnis ini. Ya. Terus selanjutnya adalah skill adalah ilmu tertinggi dari kesuksesan. Makanya tadi Bapak Ibu ada orang yang komitmennya rendah, terus ada orang yang tadi 80% orang yang negatif itu, ya tentunya mereka akan kita
kita bukakan mindsetnya, kita akan berhadapan dengan 80% yang negatif jadi positif gitu ya, tentunya kita harus punya skill. Makanya pelatihan ini sangat penting. Untuk apa? Karena yang kita akan temui di lapangan, Bapak Ibu, itu orang-orang yang tidak tahu 100% tentang bisnisnya. Makanya skill ini jangan diremehkan Bapak Ibu, karena akan menghadapkan orang-orang yang negatif. Rata-rata yang saya temuin gitu. Kalau misalnya hari ini Anda bilang, oh, saya kan nggak ketemu dengan orang yang negatif, saya sendiri positif kan, ya itu Anda dari 20%-nya, tapi 80%-nya gimana? Kalau misalnya sekadar ngajarin asal-asalan gitu kan, kerjanya cuma serabutan, ya Bapak Ibu Anda hanya sekedar ngejalan bisnis cuma capeknya doang gitu. Ya, makanya dulu ketika saya memulai bisnis ini Bapak Ibu, saya disarankan untuk ikut ke namanya training, namanya NDT Bapak Ibu. Nah, makanya hari ini bagi teman-teman yang new core producer gitu ya, di bulan November ini, saya sarankan untuk Anda untuk mengikuti namanya NDT bareng alternatif Anda, ya. Nah, ini skill ini akan didapatkan dari mana, Pak? Sebenarnya skill ini itu akan didapatkan ketika kita menjalankan kebiasaan sukses di TNC. Ya, kalau Anda lihat Bapak Ibu, kalau Anda lihat perhatiin dari poin 1 sampai poin ke-7 Bapak Ibu, ini sebenarnya itu akan membawa satu perubahan, perkembangan, bahkan kompetensi skill kita itu seiringnya berjalan konsisten di sini Bapak Ibu, itu skill Anda akan dapat secara otomatis. Salah satu contohnya adalah misalkan ketika Anda mulai bisnis ini, Anda berpikir saya gak bisa ngomong gitu kan, terus saya kan gak punya teman, terus saya kan gak bisa jualan, saya kan susah ngundang orang, introvert, dan itu semuanya tidak berarti Bapak Ibu di sini. Itu semuanya tidak akan mempengaruhi karir Anda. Karena kenapa? One Vision sudah menyediakan ini. Ya, mari kita bahas pertama Bapak Ibu. Dari kebiasaan apa yang harus kita tonjolkan di awal? Yang pertama adalah di presentasi minimal 15 kali per bulan. Kalau misalkan saya sarankan, kalau Anda pengen cepat, itu 1 minggu Anda harus bisa presentasi sekitar 7 orang. Karena untuk memulai, momentum itu dibutuhkan. Nah, kalau momentum itu kan adanya pelipatan dan percepatan. Nah, pelipatan ini adanya di presentasi Bapak Ibu. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Ada namanya game of number, permainan angka Bapak Ibu ya. Saya ilustrasinya seperti ini. Kalau misalkan Anda hari ini saya suruh untuk kocok namanya dadu ya. Anda tahu dadu? Dadu misalnya dadu kan angkanya 1 sampai 6 gitu ya. Nah, saya ngasih ke si A misalkan ya, coba A kocok dadu ini selama 5 kali, dan dalam waktu 5 kali itu kamu harus mendapatkan angka 5 sebanyak 5 kali. Kocokan 5 kali harus mendapat angka 6 selama 5 kali. Jadi kocokan 5 kali harus mendapatkan angka 6 5 kali, karena dadu itu angka 6 itu angka yang paling tinggi gitu ya. Nah, menurut Anda kira-kira Bapak Ibu, si A ini bakal bisa gak mendapatkan angka 6 dalam waktu kocokan 5 kali? Selama 5 kali juga berturut-turut angka 6. Kayaknya gak bisa, karena kesempatannya kecil. Coba kita ilustrasi yang kedua. Kalau misalkan si B ini giliran si B disuruh kocok dadu selama 100 kali. Dalam 100 kali itu, si B harus mendapatkan angka 6 sebanyak 10 kali. Nah, kira-kira menurut Anda, kesempatan si B ini kecil apa besar? Menurut saya itu sangat besar, karena kesempatan kocokannya banyak 100 kali. Nah, makanya Bapak Ibu, di bisnis ini kita akan mencari orang yang tepat Bapak Ibu. Nah, mencari orang yang tepat ini ya sama dengan kita dengan cara terus melakukan presentasi secara konsisten dan disiplin Bapak Ibu. Ya. Terus di sini ada kebiasaan, Anda harus cepatnya menguasai yang namanya produk Bapak Ibu, dan Anda harus konsumsi mulai dari Anda. Selesai Anda kenalin ke keluarga kecil Anda, ke keluarga terdekat Anda, dan nanti Bapak Ibu di sini kan cuma cerita produk kita kan sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Ketika kita ceritain produknya, banyak orang yang mendapatkan khasiatnya gitu ya dari produknya, ya kita sangat
cepat sekali untuk mendapatkan namanya pelanggan Bapak Ibu. Nah, dengan tadi saya bilang bahwa CP itu Anda harus menguasai omset 3.000 PP. Nah, 3.000 PP ini yang Anda dapatkan dari sini Bapak Ibu. Anda harus punya pelanggan. Nah, kebayang nggak Bapak Ibu, satu bulan satu pelanggan. Misalkan satu pelanggannya satu Mooncourt aja Bapak Ibu gitu ya. Terus Anda bulan keduanya Anda punya pelanggan ketiga, dan sampai bulan ke 10 biasanya Bapak Ibu itu pelanggan kita itu biasanya ratusan, asal Anda kelola dengan benar gitu ya. Terus membaca buku positif minimal 15 menit tiap hari ya. Kenapa harus 15 menit per hari ya? Karena di Indonesia kan orang peminat baca buku sangat sedikit, makanya One Vision ini sebenarnya menganjurkan kita untuk di konsistennya selama 15 menit. 15 menit ya sekitar mungkin 10 halaman per hari Bapak Ibu. Kebayang nggak kalau misalkan hari ini satu buku 200 halaman gitu ya, kan Anda akan bisa menamatkan buku itu gitu ya, akan menyelesaikan baca buku itu sekitar 20 hari Bapak Ibu. Artinya kalau misalkan 2 bulan 2 buku, 3 bulan 3 buku. Kebayang nggak kalau misalkan 12 buku, 12 bulan itu kan 12 buku. Kita belajar dari orang-orang hebat. 1 tahun 12 buku Bapak Ibu. Ya. Terus mendengarkan Netpi ya. 1 CD setiap hari Bapak Ibu. Sekarang Netpi dipermudah lagi sama One Vision nih. Ya, berupa email, audio. Anda bisa dengerin Netpi ini dari di mobil, di kamar, setelah tidur, dimanapun Bapak Ibu. Ini sangat praktis sekali Bapak Ibu ya. Kalau dulu Bapak Ibu itu kan Netpi ini adalah cuplikan-cuplikan dari orang yang sukses. Nah, biasanya diliput dari Vision Seminar. Nah, kebayang nggak Bapak Ibu, tim kita dan kita sendiri beneran Netpi itu kayak Vision Seminar setiap hari. Vision Seminar biasanya kalau misalnya sebelum pandemi itu 3 bulan 1 kali Bapak Ibu di kota-kota di Indonesia. Dan ini kita setiap hari dengerin cuplikan dari Vision Seminar. Kebayang nggak semua materi seperti apa? Ya, makanya kalau misalnya kita hari ini mau serius jalani bisnis ini ya, poin-poin ini harus dijalankan Bapak Ibu secara konsisten dan disiplin. Ya, terus hadiri di setiap pertemuan One Vision yang direkomendasikan oleh upline Quran Anda. Nah, seperti hari ini Bapak Ibu ya, hadiri meskipun virtual, hadiri Bapak Ibu, karena ini akan menjadi magic moment juga buat kita semua Bapak Ibu. Darinya kita tidak tahu tentang mindset bangun aset, akhirnya bisa menerima materi dan akhirnya tahu garis merah, benang merahnya, dan Anda praktekkan. Nah, di sini Bapak Ibu medianya untuk kita bisa belajar ya. One Vision sudah menyediakan semuanya. Nah, terus poin ketujuh adalah menjadikan tim yang solid, terdiri dari edifikasi, konsultasi, dan no cost learning Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah perbandingan Bapak Ibu ketika menjalankan bisnis dengan sistem ya, dengan langkah-langkah yang tadi. Kajian seperti ini namanya batu bata ya Bapak Ibu. Saya tadi lupa edit. Ini perbandingannya nih, batu bata sama batu kali. Ya, kalau bisa Anda tahu, batu kali itu kan batu yang tidak beraturan. Bisa nggak ngejalanin bisnis tanpa sistem 7 kebiasaan, tanpa dengerin Netpi, tanpa baca buku, tanpa hadir ke pertemuan? Bisa Bapak Ibu. Tapi nggak akan jangka panjang. Nah, saya akan ilustrasikan seperti ini. Anda tahu batu kali ini kan tidak beraturan. Anda coba tumpuk Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Anda tumpuk dan tahan pakai tangan Anda. Setelah 5 detik, Anda lepaskan batu itu, apa yang terjadi? Biasanya roboh Bapak Ibu. Nah, kalau kita menjalankan bisnis ini tanpa sistem Bapak Ibu, tanpa alat bantu, ya sama dengan kita bakal bisnisnya naik tapi turun lagi. Bakal dapat momentum tapi turun lagi. Nah, tapi kalau misalnya hari ini Anda membangun bisnis ini dengan batu bata, dengan Anda punya member aktif yang bersistem gitu ya, poin-poin satu kebiasaannya Anda jalani terus, Anda terus bekali alat bantu, alat tempur mereka, terus dia sangat konsisten sekali terhadap presentasi dan lain-lainnya, sama dengan Anda sedang membangun orang yang beraturan. Orang yang beraturan ini seperti batu bata, ya. Seperti analogi yang tadi pakai batu kali. Batu bata ini kita tumpuk lagi 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu lepas, apa yang terjadi? Akan tetapkan beraturan. Meskipun lambat, tapi beraturan, nggak masalah Bapak Ibu. Ini Anda akan secepatnya untuk bisa punya tim yang solid. Anda akan secepatnya dekat dengan namanya kebebasan finansial Bapak Ibu.
kalau misalkan menjalankannya dengan benar. Itu kenapa? Apa yang Anda bilang, yuk patuhi 7 kebiasaan, yuk langkah-langkahnya dijalani, ini ada 7 langkah sukses. Yuk untuk mendapatkan tim yang solid kita harus patuhi yang 3 prinsip dasar. Gitu ya. Nah, terus apa efeknya kalau misalkan kita terus konsisten melakukan 7 kebiasaan secara disiplin? Yang pertama adalah dari mental kita udah pasti bertumbuh. Dari pola pikir kita pasti bertumbuh. Banyak orang yang bertanya kepada saya, khususnya tim saya, Pak, sampai kapan kita harus rutin baca buku, dengerin Netflix, terus hadir ke pertemuan-pertemuan online berupa ataupun offline, sampai kapan? Saya bingung jawabnya, Bapak Ibu. Jawabannya terbaik adalah pasti apa yang udah tahu, Bapak Ibu. Lakukan sesuai dengan seperti kebiasaan. Jadi kalau misalkan kita baca buku, dengerin Netflix secara konsisten, ya itu lama-lama jadi kebiasaan. Jadi semua kita lakukan sampai jadi biasa, Bapak Ibu. Nah, seperti halnya kita dulu gosok gigi waktu kecil. Waktu kecil kita disuruh gosok gigi sama orang tua kita. Mungkin di awal kita juga takut air gitu ya, nangis dan lain-lain dipaksa. Tapi secara tidak langsung lama-kelamaan gitu ya, akhirnya kalau misalnya tidak gosok gigi itu ada yang aneh. Nah, sama ada di sini. Di awal mungkin akan merasa berat, berbeda. Namanya kita juga bertumbuh, Bapak Ibu. Ya. Nah, terus ini, Bapak Ibu ya. Kalau misalkan hari ini Anda udah tahu bahwa CP adalah aset bisnis, akhirnya Anda patuhi 7 kebiasaan, Anda lakukan 7 langkah-langkahnya untuk startup orang, terus Anda pahami 3 prinsip dasarnya, apa yang terjadi, ya ini ibaratnya Bapak Ibu, Anda bulan ini mulai sebagai core producer. Di bulan selanjutnya Anda disarankan untuk membangun 4 jalur. Ya, 4 jalur misalkan, 4 jalur, sebenarnya 2 jalur juga boleh di marketplace, tapi disarankan 4 jalur ya. Nah, 4 jalur ini Bapak Ibu, kalau misalkan kita ada multiply 4 orang misalkan bawa 1 aja, tim kita biasanya di bulan ketiga, bulan keempat itu sudah bertambah CP-nya. Itu udah 9 orang dengan Anda. Diduplikasi lagi Bapak Ibu, 18 orang. Biasa jadi 6 sampai 1 tahun, CP kita itu udah puluhan orang. Omsetnya udah pasti nyentuh ratusan juta, Bapak Ibu. Kalau misalkan kita memahami bahwa CP itu adalah membangun aset, bahwa aset bisnisnya adalah CP. Untuk kita membangun usaha ini dengan tujuan pasif income, kebebasan finansial, yaitu dengan kita menciptakan regenerasi CP. Nah, kalau hari ini misalkan ada yang hari ini crown, terus bulan depannya crown lagi, tidak ada penambahan CP di jaringan Anda, berarti itu ada masalah dengan aset Anda, Bapak Ibu. Jadi jangan bangga kalau misalkan hari ini Anda sebagai royal, bulan kemarin royal, tapi bulan sekarang royal lagi, dan royal tidak ada penambahan CP. Nah, itu sama dengan bisnis Anda udah stuck tanpa Anda sadari. Karena kenapa? Tidak ada pertumbuhan CP. Harusnya Bapak Ibu, kalau Anda hari ini royal, bulan depannya royal, tapi Anda bisa menduplikasi CP lagi. CP ajak CP. Nah, itu adalah kesimpulannya aset Anda lagi ada momentumnya. CP Anda bertumbuh, aset Anda bertumbuh, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini ya, tujuan jangka panjang kita adalah terus duplikasi CP setiap bulannya. Ya. Nah, Bapak Ibu, hasil dari 7 kebiasaan ini juga tentunya itu akan mempengaruhi pola pikir kita, mindset kita, Bapak Ibu. Karena kenapa ya, di masa pandemi seperti ini, Bapak Ibu, tidak mudah untuk kita berpikir positif. Misalkan ada PPKM darurat, terus gerak kita dibatasi. Kalau kita hanya sekedar memikirkan masalah gitu ya semua orang punya masalah, Bapak Ibu. Tapi kembali lagi, kita harus punya mindset yang bertumbuh. Kita harus punya pikiran yang bertumbuh. Karena kenapa? Karena pikiran ini dilatih setiap hari. Makanya poin 7 kebiasaan ini Anda harus lakuin setiap hari dengan cara disiplin. Terus pahami juga Bapak Ibu, tidak ada yang namanya jalan pintas di bisnis ini, Bapak Ibu. Nah, banyak orang yang hari ini yang terjadi adalah mereka sangat pengen cepat sekali. Akhirnya mereka menghalalkan segala cara, Bapak Ibu, dengan cara undercutting, repackaging gitu ya. Ini juga Bapak Ibu menjadi polemik ya. Ini juga untuk remember buat tim saya, khususnya Bapak Ibu, untuk semua tim di Indonesia juga, sama-sama kita
menyadari bahwa tidak ada jalan pintas. Jadi repackaging dan undercutting ini ada jalan pintas. Padahal kita udah tahu Bapak Ibu, jalan pintas itu adalah jalan terpanjang menuju kesuksesan. Ya, saatnya kita untuk ikuti prosedur, untuk kita bergandeng tangan dengan peraturan-peraturan TNC, peraturan-peraturan perusahaan. Karena dengan kita mengikuti peraturan perusahaan, insya Allah Bapak Ibu, TNC dan perusahaan kita One Vision itu akan membawa kita ke perubahan, ke destinasi, ke perubahan hidup yang jauh lebih baik lagi. Bis ini jangka panjang Bapak Ibu, jadi jangan sampai hari ini kita mengambil jalan pintas Bapak Ibu ya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang hari ini bisa saya sharingkan kepada Anda. Sebelumnya mohon maaf bila ada kurangan dan kesalahan ya. Pastikan teman-teman untuk terus stay, karena di sesi setelah saya ini ada sesi yang sangat luar biasa ya, dari One Diamond Hotline Indonesia, Bapak Johan Henry ya, Bapak Ibu dari Kota Medan. Jangan sampai Anda kelewatan materi-materi yang sangat luar biasa itu ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Sukses buat kita semua. Semoga pandemi cepat berakhir dan kita bisa secara tatap muka bisa mengikuti acara One Vision selanjutnya. Ya, kami KMC, terima kasih. Sukses buat kita semua. Baik, luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Bapak Asep Ridwan. Semoga Bapak Asep Ridwan dalam keadaan sehat dan bisnisnya semakin bertumbuh. Baik, Bapak Ibu.